Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada rekan-rekan mahasiswa peserta KKN Angkatan 63 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan kami dari Pusat KKN UI melalui video tutorial ini untuk menyampaikan beberapa hal. Sebelum kita memasuki satu materi pembekalan teknis KKN terkait dengan tata cara pengisian buku catatan kegiatan harian KKN atau biasa disingkat dengan BCKH. Nah, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dibuatnya video tutorial ini adalah yang pertama, untuk memberikan alternatif metode penyampaian pemahaman tentang salah satu materi pembekalan KKN yang biasanya diberikan secara langsung melalui tatap muka atau cara luring. Namun kita sama-sama tahu bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, memang kita harus tidak bisa melakukan pembekalan secara langsung. Harus ada pembatasan perjumpaan dan jarak. Dan yang kedua, video ini diberikan agar kita bisa memahami dan mahasiswa bisa membuka dan mempelajari kapanpun sepanjang pelaksanaan KKN 63 ini berlangsung. Video ini bersifat tambahan penjelasan atas contoh BCKH yang sudah diupload di webnya DPPM, yaitu dengan alamat dppm.ui.ac.id. Kemudian klik pada bagian KKN. Nah, mari kita ikuti tahapan apa saja yang sebenarnya harus dicermati oleh mahasiswa saat akan melakukan pengisian buku catatan kegiatan harian atau biasa disebut dengan BCKH. Nah, adik-adik, rekan-rekan mahasiswa, ini adalah contoh sebuah hasil dari sebuah proses panjang KKN selama 1 bulan di lokasi. Ini khusus kemarin sebagai contoh KKN luring. Tetapi pada KKN daring, ada beberapa produk yang menyerupai ini. Yang produknya nanti kemudian disusun dalam bentuk soft copy. Kalau pada KKN luring, itu bentuknya hard copy juga dalam bentuk soft copy. Tapi pada KKN daring, itu sifatnya semua adalah soft copy. Tetapi tidak menutup kemungkinan luaran atau hasil juga ada yang bisa bersifat yaitu hard copy. Itu tergantung dari mitra kita, mitra desa, mitra kecamatan, atau beberapa yang lainnya. Ini contoh ini prosesnya sebenarnya panjang, dari mulai awal observasi, kemudian pengelompokan potensi, kemudian perencanaan bersama DPL, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah desa ataupun dengan masyarakat sasaran, lalu disepakatilah sebuah program atau beberapa program yang link dengan pemerintah desa, sehingga pengembangan dapat dikawal oleh pihak pemerintah desa maupun masyarakat. Sehingga hasilnya di akhir KKN itu bisa dikembalikan kepada masyarakat dan bisa diverifikasi
kemudian disetujui pada akhirnya, dan itulah hasil dari KKN selama proses mereka berinteraksi selama 1 bulan di lokasi. Jadi nanti akan dijabarkan tahapan-tahapannya. Sebenarnya prosesnya itu bisa dilihat di catatan buku kegiatan harian, itu kalau kita lihat detail. Tapi kalau secara global kita akan lihat di dalam laporan akhir. Nah, laporan akhir nanti akan bisa muncul karena berdasarkan pada laporan harian. Para mahasiswa, itu tadi gambaran tentang luaran-luaran kegiatan KKN, baik dalam bentuk hard maupun soft, yang modelnya banyak sekali. Tetapi yang jelas, dari semua produk luaran, tentu mempunyai tahapan kegiatan yang cukup panjang prosesnya. Dan itu semua harus tercatat di dalam buku catatan kegiatan harian. Karena pada prosesnya tidak mungkin ada sebuah luaran, tapi tidak tercatat di buku catatan kegiatan harian. Nah, ini tidak bisa diproses, tidak bisa diverifikasi oleh banyak pihak. Oleh karena itu, jangan sampai semua hasil yang telah dilakukan sampai munculnya luaran itu tidak tercatat secara utuh di dalam buku catatan kegiatan harian. Nah, mari kita segera memasuki apa sih yang ada di dalam buku catatan kegiatan harian dan apa saja yang harus muncul di sana dan apa yang harus diverifikasi oleh DPL di sana. Para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terpampang di depan layar, tangkapan layar, itu tertulis catatan kegiatan harian. Sebagaimana saya sebutkan tadi, biasa ini dalam bentuk buku kalau pada kegiatan-kegiatan luring, tetapi dalam kondisi daring sekarang ini bentuknya form yang bisa diisi secara digital. Di kanan atas itu ada kode dokumen yang itu untuk audit biasanya. Tetapi yang perlu teman-teman di ini adalah ini merupakan cover dari sebuah buku catatan kegiatan harian atau bisa dengan BCKH. Di situ ada garis putus-putus. Nah, ini oleh mahasiswa mohon diisi nama, nomor mahasiswa, fakultas, jurusan, model KKN reguler, ya, model KKN reguler, unit, nah, unit berapa disebutkan, dan alamat Anda silahkan isi di mana posisi Anda saat ini berkegiatan, ada di kota mana. Ini tolong disebutkan sehingga nanti DPR bisa tahu Anda ada di mana dan di BPM Anda akan tahu di mana Anda berada pada saat ini. Jadi data pribadi mahasiswa harus diisi secara lengkap. Ini halaman berikutnya. Yang terpampang di situ pada sisi kiri adalah visi dan misi UI. Untuk hal ini saya tidak perlu menjelaskan, Anda bisa membaca. Karena untuk menjelaskan memang cukup panjang. Kemudian yang kedua yang terkait dengan sebelah kanan adalah petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian bisa mahasiswa baca mulai dari poin 1 sampai poin 6. Itu nanti akan mengiringi penjelasan tentang tata cara pengisian
buku catatan kegiatan harian. Jadi saya tidak akan memaparkan, tapi Anda bisa membacanya nanti apa saja kalau Anda lupa. Tapi saya akan menjelaskannya seiring dengan halaman-halaman daripada buku catatan kegiatan harian. Jadi tidak saya baca atau saya jelaskan saat pada lembar ini. Tapi pada lembar-lembar berikutnya ini akan mengiringi tiap poinnya kepada lembar-lembar yang harus diisi oleh mahasiswa, dan catatan-catatan itu akan berhubungan dengan petunjuk tata cara pengisian buku catatan kegiatan harian. Ya, itu nanti yang akan muncul selama proses saya akan menjelaskan dari buku catatan kegiatan harian ini. Nah, ini lembar berikutnya dengan judul kegiatan observasi. Ada poin tentang pengamatan, pengambilan data di lingkungan tempat tinggal mahasiswa secara langsung. Yang poin kedua, pengambilan data dari referensi umum. Yang ketiga, pengambilan data dari dokumen KKN yang sudah ada. Nah, buku lembar ini nanti ada lembar-lembar kosong yang harus diisi berkaitan dengan masa mahasiswa melakukan observasi. Lembar-lembar itu akan berisi rekaman jejak kegiatan yang terkait dengan data dan informasi yang didapat selama proses observasi. Dari mana? Ya, dari pihak sasaran. Tempat di mana dan waktu ketika mahasiswa berinteraksi dengan masyarakat sasaran. Kalau dalam KKN luring itu kan langsung di desa, di dusun, dengan Pak Lurah, dengan Pak Duku, dengan Pak RT, dengan kelompok PKK, dan sebagainya. Tetapi dalam kegiatan daring, itu kan sudah biasanya dipilih dan ditentukan atas kesepakatan dengan DPL. Ya, dengan topik-topik arahan dari permasalahan yang ada di lingkungan di mana mahasiswa tinggal. Jadi ketika ada dinyatakan daerah itu daerah green atau daerah hijau dari masa COVID ini, ya, bukan merah-merah atau daerah hitam apalagi, itu tentu ada bisa dilakukan observasi dengan tatap muka, tetap juga dengan menggunakan prosedur protokol kesehatan tentunya. Nah, dari data yang diperoleh oleh teman-teman segera diisikan berdasarkan tanggalnya tanggal berapa, isi wawancaranya apa, datanya apa, silahkan langsung dimasukkan ke dalam catatan. Ya, di situ nanti biasanya sebelum masa untuk penyusunan program, DPL akan mengecek apakah data Anda sudah cukup atau tidak. Ya, pengamatan cukup apa tidak, data cukup tidak, informasi yang diperoleh sudah terakumulasi dengan baik apa belum. Ketika dipandang belum, maka tidak mudah untuk bisa menyusun sebuah program kegiatan. Nah, ini tadi landasan kenapa Anda teman-teman harus melakukan pengambilan data selama masa observasi tadi. Ya, jadi itu yang harus muncul selama proses observasi. Maka kita lihat lembar berikutnya yang berhubungan dengan masa observasi ini. Nah, ini lembar yang tampak di depan, lembar kosong tentang lembar isi dari masa observasi tadi. Ada nomor, ada hari, tanggal, jam, urian kegiatan juga berhubungan dengan nanti ada program, pokok, ya, dan kelompok. Itu bisa nanti sangat fleksibel sebenarnya kalau masa observasi. Tapi yang jelas kalau hasil observasi nanti berhubungan dengan program kelompok juga diisi di situ, diisi di kolom uraian kegiatan. Nanti ada lokasinya di mana masa observasi. Nah, kemudian berhubungan dengan sumber dana, mahasiswa bisa mengisikan apakah dana, mahasiswa mengeluarkan biaya. Ya, jelas nanti bisa diisi di sana. Poin 5 tadi. Sedangkan poin 6, 7, 8, ya, itu biasanya sumber dananya belum ada. Jarang kalau ada masyarakat yang mau membiayai untuk masa survei. Nah, sedangkan kolom yang mengetahui adalah nanti ada kolom masyarakat.
jika dianggap perlu, ya ketika nanti ada tatap muka misalnya tadi dianggap perlu, ya bisa dilakukan minta paraf masyarakat kalau ada tatap muka. Kalau tidak, ya tidak. Biasanya begitu. Nah, baru nanti ada kolom 10 yaitu pembimbing yang akan memberikan paraf di terakhir nanti. Itu demikian. Lembar ini tentu saja harus diisi secara lengkap oleh mahasiswa ya. Jadi di situ ada nomor 1, 2, 3 ke bawah. Jadi setiap survei, 1 kali survei, 2 kali survei itu dilanjutkan saja diisi kolom sampai nanti batas ke bawah mana baru ganti lembar ya, baru ganti lembar. Nah, sama nanti juga parah-parah masyarakat juga akan muncul di kolom-kolom tadi kalau masyarakat mengetahui sehingga tidak ada alasan nanti bahwa Anda menunda atau mengisi secara tidak lengkap dari uraian maupun jam, tanggal ya. Ini tidak boleh kosong, jadi harus lengkap. DPL tidak akan verifikasi kalau yang dikirim ke DPL nanti kok tidak lengkap, maka akan dikembalikan dan dianggap belum bisa diverifikasi oleh DPL. Yang untuk selanjutnya, ini tadi contoh dari cara mengisi buku catatan yang berhubungan dengan observasi. Nah, di situ bisa dilihat oleh teman-teman kolom nomor 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 tahap, 4 kali. Kemudian hari, tanggal diisi secara lengkap, jamnya juga misalnya contoh jam 8 sampai jam 12. Ya. Kemudian isi kegiatan atau uraiannya adalah observasi, wawancara, pengamatan secara langsung dengan pemilik UMKM Keripik Singkong Ibu Sri Lestari. Nah, terus ke bawah sampai poin 2, 3, 4. Nah, kemudian lokasi ada di mana? Ya, di rumah Ibu Sri Lestari. Ya, lokasinya di Dusun Banjarsari. Kemudian juga berikutnya ada rumah siapa? Pak Sunarto, Pak Kades Banjarsari. Ada juga secara online atau juga ada yang kantor P2 Kecamatan Samigaluh. Nah, ini data-data yang diperoleh selama masa observasi. Nah, di sini nanti pembimbing ya akan memberikan pengesahan di kolom pembimbing. Nah, yang poin 10 tadi ya. Nanti dia akan menggaris bawah sampai di batas mana dia akan melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang sudah diperoleh oleh mahasiswa selama masa observasi. Nah, untuk catatan nomor poin 9 yang berhubungan dengan mengetahui masyarakat atau tanda tangan, itu jika oleh DPL dianggap perlu, maka ya bisa suruh minta. Karena misalnya mahasiswa tinggal di wilayah yang status COVID-nya itu 0. Nah, ya, sehingga bisa melakukan tatap muka walaupun juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetapi ada masa pertemuan dengan misalnya dengan ketua PKK, tadi dengan misalnya Bu Sri Lestari atau dengan kantor kecamatan ya, itu bisa, tapi juga bisa minta paraf bahwa benar-benar Anda datang dan ketemu, minta wawancara, data ya. Itu nanti bisa diparafkan di sana jika oleh DPL dianggap perlu. Ya, kalau DPR meragukan atau DPR nggak yakin apa benar datamu itu, makanya Anda bisa meyakinkan dengan itu. Nah, dengan catatan tadi, kalau memang daerah Anda adalah daerah sudah pada titik 0 atau green dari COVID. Ya. Nah, biasanya DPL di minggu-minggu ke awal itu akan melakukan verifikasi terhadap hasil observasi. Nah, dia akan membubuhkan tanda tangan, pengesahan, ataupun dalam bentuk barcode. Ya, gitulah kira-kira.
Nah, mahasiswa, ini selanjutnya adalah kegiatan proses penyusunan program. Nanti lembar-lembarnya juga akan sama dengan yang di masa observasi, kolom-kolomnya sama, row-nya sama. Ya, cuma isinya yang nanti akan sedikit beda, bahwa kalau dalam proses penyusunan program ada hal-hal yang menyangkut 3 perkara, yaitu klasifikasi data dari hasil observasi. Ya, data diklasifikasi berdasarkan data temuan, dikelompok-kelompokkan berdasarkan perolehan selama observasi. Nah, kemudian setelah diklasifikasi ada analisis, tentunya analisis terhadap data hasil observasi. Di situ nanti teman-teman bisa bersama secara kelompok, misalnya dengan teman-teman saling berbagi untuk melihat apakah data ini bisa menjadi data yang cukup untuk penyusunan rencana program apa tidak. Nah, nanti akan dikonsultasikan kepada DPR. Nah, kalau ini belum cukup, tentu saja harus dicari ulang. Tetapi dianggap cukup, ya nanti biasanya DPR akan memverifikasi, oh ini sudah bisa misalnya, oh ini belum. Nah, kalau sudah, DPR tentu saja akan membantu teman-teman mahasiswa untuk merumuskan rencana programnya, baik secara individu maupun program-program secara kelompok. Ya, nah nanti ini semua akan teman mahasiswa isikan di lembar kolom daripada buku catatan kegiatan harian. Nah, ini saudara teman-teman. Jadi seperti saya katakan tadi, semua hasil proses penyusunan analisis, ya 3 hal tadi bisa dimasukkan di sini. Jadi urutkan saja berdasarkan hari, tanggal, ya, terus kegiatannya kapan, kemudian juga terkait dengan tahapan apa saja nama judulnya. Ya, misalnya tadi ada klasifikasi, ada analisis, urut ya, dan juga ada terkait dengan penyusunan. Nah, tentu saja waktunya beda-beda. Dibuat secara urut berdasarkan tanggal, jangan terlompat-lompat. Kalau terlompat-lompat biasanya itu kan penyusunannya tidak jelas mana yang duluan. Nah, kalau sudah, nanti juga harus diperhatikan apakah nanti ada rencana hasil observasinya untuk kegiatan, apakah masyarakat itu juga akan memberikan swadayanya atau tidak. Ya, nanti itu akan muncul juga nanti sebagai catatan dari hasil observasi. Jadi perlu dicatat saja, tapi tidak perlu teman-teman masukkan terlebih dahulu sebelum nanti direalisasikan anggaran bantuan atau swadaya masyarakat. Ya. Tapi sudah menjadi catatan bahwa nanti akan ada rencana-rencana program yang akan dibantu oleh masyarakat. Ya, disusun laporannya sampai ke bawah, sampai di mana teman-teman melakukan berapa kali pertemuan dengan DPL untuk menyusun rencana program. Nah, nanti terakhir DPL akan memverifikasi, menggarisbawahi bahwa sampai batas inilah kami melakukan verifikasi atas kebenaran informasi yang dikirim oleh mahasiswa kepada DPL untuk ditandatangani atau diparah persetujuan bahwa program sudah di ACC. Maka bentuk tanda tangan DPL akan muncul biasanya pada lembar ini, atau mungkin dalam bentuk barcode ya. Kalau misalnya ini jarak jauh bisa jadi. Nah, ini tergantung dari DPL nanti apakah model itu yang dipakai atau model tanda tangan. Nah, ini dia contoh dari pengisian penyusunan program. Sebenarnya prosesnya hampir sama dengan masa observasi. Mahasiswa bisa mengisi seperti di poin observasi tadi, bahwa
mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah ya. Kemudian tanggalnya juga sama, proses pengisiannya harus urut. Misalnya kalau ini adalah tanggal 26, 26, 27, 28, 28, 29. Jadi memang urut, tidak boleh ada tanda tanggal yang terbolak-balik. Karena itu berkaitan dengan proses. Kalau terbalik ini berarti ada hal yang salah kan gitu. Pencatatannya menjadi tidak benar. Verifikasi juga menjadi sulit bagi DPR karena ragu dengan benar nggak ini kok bolak-balik ini jangan-jangan tidak dilakukan. Nah, oleh karena itu mohon cermat teman-teman diisi sesuai dengan tanggal ya, sesuai dengan tanggal diisi sesuai tanggal, jangan sampai tertunda, jangan sampai nanti justru malah kelupaan malah tanggal-tanggal dan jamnya menjadi berbentur-benturan. Nah, berkaitan dengan uraian, ya sesuaikan saja. Misalnya tadi kalau pengumpulan data hasil observasi itu perlu diproses, diklasifikasi data sesuai dengan masing-masing bidang kerja, ya itu bisa dilakukan. Karena Anda melakukan di wilayah di rumah, di wilayah Anda, maka Anda tulis lokasinya di mana. Kan gitu. Nah, tanggal 26, pada tanggal 26 yang sama Anda melakukan jam yang berbeda, Anda melakukan hal yang sama, bimbingan terhadap hasil observasi tadi. Nah, dikonsultasikan lah kan gitu. Nah, itu dicatat lagi. Dengan cara apa medianya? Nah, misalnya dengan Zoom dan meeting ya, atau dengan Google Classroom, nah, itu juga bisa. Kemudian beranjak pada tanggal 27, Anda mencoba menyusun analisis. Ya, analisis dari data-data informasi. Nah, dari situ setelah dari bimbingan Anda bisa susun. Nah, menginjak hari berikutnya Anda bisa cepat melakukan bimbingan dengan DPR untuk penyusunan analisis tadi ke masing-masing bidang secara online juga. Nah, jadi dikejar waktunya karena memang sebulan itu pendek ya, sehingga Anda harus cepat. Nah, kemudian tanggal 28 juga Anda karena sudah dapat sinyal-sinyal bahwa itu bisa disusun, maka Anda bisa menyusun rencana kerja atau biasa disebut dengan rencana kerja tindak lanjut atau rencana program. Nah, ini dikonsultasikan lagi dengan DPR pada jam yang berapa ya, malam, siang, pagi. Nah, ini silakan diisi. Walaupun nanti DPR juga punya jadwal juga, mohon dikonsultasikan. Jadi tidak main sendiri-sendiri, tapi konsultasi DPR. DPR akan menetapkan harinya kan gitu, bersama teman-teman yang lain, sehingga tidak terjadi program yang saling tabrak-tabrakan atau kembar ya, duplikasi dan sebagainya. Ini kasusnya sama sampai tanggal 29 akan terisi. Nah, kalau dianggap sampai tanggal 29 sih sudah merupakan proses yang bagus, lancar, dan sudah diverifikasi Anda melaporkan dengan cukup bagus, dilihat masuk akal jam kegiatan Anda, maka DPR ya memberi verifikasi dengan parafnya bahwa ini sah. Nah, biasanya dilakukan pada minggu-minggu 1 atau sampai minggu kedua, tergantung kecepatan dari tiap-tiap kelompok atau individu yang ada di kelompok dan terkoordinasi oleh ketua kelompoknya bahwa kalau itu bisa berjalan lebih cepat akan lebih baik ya, sehingga DPR bisa segera menyetujui dan Anda bisa segera jalan. Jangan sampai Anda kehabisan waktu hanya terlalu lama-lama di wilayah penyusunan program ini ya, karena data tidak lengkap, karena ya Anda kebingungan kok ini masih data kok masih ada duplikasi, oleh DPR juga dianggap masih duplikasi, menyamai buatan orang lain. Nah, ini nanti di sini akan ada diskusi panjang. Maka coba ditekan waktunya, karena dengan mempercepat proses di awal, ke belakang akan menjadi lebih mudah kan gitu. Nah, ini semua terekam, proses ini semua terekam di dalam penyusunan program, karena nanti penilaian DPR itu berdasarkan ini kan gitu. Bukan laporan akhir saja, tapi justru yang paling besar proses ini yang akan dilihat sejauh mana Anda melakukan proses. Karena di dalamnya ada penilaian CPMK. Nah, ini di sini ada 4 poin CPMK akan tergambar di dalam proses Anda menyusun, salah satunya menyusun program dari bagian dari CPMK. Nah, kira-kira begitu ya untuk yang penyusunan program. Nanti kita bisa beranjak pada proses berikutnya.
ini adalah tahap yang penting, di mana tahapan sudah memasuki inti dari buku catatan kegiatan harian, di mana isi tentang merealisasikan pelaksanaan program yang telah disusun. Di dalamnya ada program atau biasa disebut persiapan. Kemudian ada masa yang namanya masa pelaksanaan. 2 poin ini akan mengisi full dari semua aktivitas di kolom-kolom atas atau kolom-kolom individu dan kolom untuk kegiatan kelompok. Sedangkan yang di bawah lebih pada kegiatan bantu, bukan program tapi kegiatan bantu. Oke, karena itulah makanya tahapannya kita bisa masuk pada lembar berikutnya. Sekarang kita masuk pada pelaksanaan. Pada masa pelaksanaan KKN ini adalah masa di mana inti dari kegiatan yang proses runtut dari kegiatan itu tadi disusun sampai kemudian direalisasikan. Nah, untuk pada tahap pelaksanaan itu biasanya ada masa-masa Anda koordinasi, kemudian bersama masyarakat melaksanakan kegiatan. Nah, kegiatan itu sendiri ada beberapa tahapan biasanya. Kalau seandainya memang itu membutuhkan 2-3 tahapan. Ya. Nah, tetap harus diisi secara runtut. Tanggalnya tidak boleh terbalik. Kalau terbalik, maka itu diragukan kevaliditasnya. Ya, itu jadi harus catatan, teman-teman mahasiswa harus detail untuk sampai ke sana. Karena apa? Ini karena tidak kita sedang berada di lokasi. Tapi ini cara daring, bukan luring ya, sehingga sangat-sangat validnya laporan Anda itu menjadi penentu bagi DPL ya. Nah, mulai dari nomor, hari, ya, tanggal, jam itu harus urut ya. Misalnya 26, 27, 28, jangan terbalik. Kemudian juga uraian silakan diisi berdasarkan step-stepnya. Seperti di observasi tadi, ya ada step-step kegiatannya kan gitu. Nah, berapa kali setiap kegiatan itu, misalnya melakukan pemberdayaan kelompok petani, ya, itu berapa kali pertemuan, tanggalnya tentu saja beda kan gitu, jamnya juga beda. Nah, jadi diurutkan saja berdasarkan itu. Kemudian lokasinya di mana, kemudian sumber dana dari mahasiswa ada apa tidak, kemudian swadaya masyarakat ada apa tidak. Nah, itu silakan diisi di sana. Nah, bila sudah diterimakan, maka bisa oleh teman-teman dicatat ya di situ supaya tidak lupa. Baru kemudian kalau itu tatap muka dan bisa dilakukan arah masyarakat, silakan dimintakan. Karena kalau Anda itu tatap muka. Tapi kalau pertemuan lewat Zoom, nah itu beda lagi. Tidak perlu Anda minta arah masyarakat. Ya. Tapi kalau itu pertemuan tatap muka, terbatas, ya bisa dilakukan ya no problem. Kalau itu wilayah Anda adalah wilayah yang nol, ya, yang nol dari COVID ya. Nah, kira-kira begitu. Untuk kolom dari program kegiatan individu, ya. Kelompok juga begitu dilakukan. Nah, dilakukan pada jam, hari, jam, tanggal yang tentu saja berbeda. Nah, itu bisa diisikan di sana. Peran mahasiswa kalau itu kelompok ya silakan. Nah, Anda berperan apa di sana? Beri judul programnya apa, kemudian di bawahnya ditulis Anda melakukan apa dalam kegiatan kelompok tadi, peran Anda apa gitu. Ditulis di sana supaya DPR tahu sejauh mana sih peranmu di sana. Nah, itu akan dilihat di catatan Anda secara detail ya. Seperti kata tadi, program kelompok apa, peran Anda di situ apa, dari jam berapa sampai jam berapa kan gitu, sehingga cukup jelas untuk bagi DPL untuk memperhatikan itu kan gitu. Itu tadi ya yang untuk program individu dan untuk program kelompok. Sampai di situ nanti DPL juga akan verifikasi, akan membuka tanda tangan kalau itu dianggap sudah selesai dan valid, bahwa itu proses sudah berlangsung sesuai dengan yang diharapkan ya. Tapi jika tidak, DPR akan menyuruh, wah ini nggak benar, pelaksanaannya nggak benar, maka akan dilakukan proses ulang. Nah, ini perlu segera disusun, dibuat laporannya,
di harian ini ya, tentu saja, sehingga DPL bisa cepat mengambil tindakan jika ada hal yang harus dilakukan pelaksanaan ulang. Ya, kira-kira begitu untuk yang program pokok individu ataupun kelompok. Berikutnya, ini yang bagian bawah, kalau tadi atas adalah untuk program kegiatan pokok individu ataupun kelompok. Sedangkan yang di bawah itu sifatnya adalah kegiatan bantu teman atau bantu masyarakat. Ya. Jadi ada teman yang membuat program, kemudian program itu dilaksanakan, dan Anda bantu. Kan gitu. Peran Anda membantunya apa? Kan gitu. Di sana ditulis programnya punya siapa, programnya apa, punyanya siapa, dan Anda membantu apa di sana. Ini harus jelas 3 hal ini ya. Programnya apa, ya, judulnya apa, ya. Anda membantu di sisi apa ya. Berapa lama Anda bantu kan gitu. Itu kalau Anda bantu teman kan gitu. Sedangkan kalau untuk bantu masyarakat itu biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan rutinnya masyarakat ya. Ya, kegiatan rutinnya masyarakat kan. Sehingga dan ini biasanya yang sifatnya luring. Atau kalaupun ada di masa ini, masa pandemi ini, di tempat Anda, kegiatan rutin masyarakat ya, itu bukan program sebenarnya, bukan program Anda, tapi program rutin masyarakat yang dia membutuhkan bantuan Anda untuk apa ya, menyelesaikan dan butuh advice Anda. Ya, jadi itu memang sudah programnya masyarakat, bukan programnya mahasiswa. Jadi itu yang harus menjadi catatan. Kemudian Anda isi secara lengkap mulai hari, tanggal, jam, dan catatan tadi. Bantu berapa lama, peran Anda di sana apa, kan gitu. Ya, sehingga kalau Anda bantu teman, bantu masyarakat, Anda juga membantu biaya, ya silakan ditulis di sana. Di kolom dana, di situ tulis kolomnya mahasiswa sama kolomnya masyarakat. Kalau ada kolomnya mahasiswa, ya Anda bantu, Anda berikan bantuan biaya berapa sih yang Anda bisa bantu pada teman tadi. Nah, itu silakan ditulis di sana. Dan juga para masyarakat tadi saya katakan, kalau itu daerahnya adalah daerah yang hijau, green atau non-COVID lagi, sudah hijau, Anda ada tatap muka, Anda bantu secara langsung, bisa dimintakan paraf. Ya. Tetapi kalau tidak daerah yang seperti itu, kemungkinan kecil untuk Anda bisa melakukan bantu masyarakat. Apalagi kemudian minta paraf ya. Nah, ini yang harus dilihat oleh teman-teman. Nah, nanti juga sama kasusnya, DPL akan memverifikasi batas akhir berapa kali Anda bantu di lembar yang satu ini. Ya, DPL akan paraf lagi di bawah dengan membubuhkan tanda tangan atau dengan barcode-nya sebagai bukti bahwa kegiatan sudah dianggap sah. Itu ya, tadi untuk yang lembar ini. Nah, ini lembar contoh dari pelaksanaan program sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Ya, jadi intinya sama saja seperti yang saya sampaikan di awal-awal tentang observasi sampai penyusunan hingga sampai pada pelaksanaan. Cara ngisinya sama, ya, mulai tanggal, hari, tanggal, jam, urut, isiannya juga sama, program individu, kelompok diisikan di sana. Ya, pelaksanaannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung mengisikan di kolom-kolom yang sudah ada. Ya, mulai di mana tempatnya, lokasinya, mahasiswa itu memberikan pembiayaan berapa, kan gitu. Kalau ada swadaya, nah, sehingga nanti DPL akan melihat, memverifikasi sampai pada di mana semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Dari segi waktu, ya, dari segi luaran kegiatan, itu semuanya terukur,
Dan DPL akan memverifikasi lagi berdasarkan apa yang sudah dia terima dari laporan catatan harian Anda, kan gitu. Dia akan membubuhkan tanda tangan atau barcode yang mengesahkan dari pelaksanaan yang sudah dilaporkan kepada DPL. Jadi prinsipnya sama saja tadi seperti yang di atas. Ya kira-kira seperti itu teman-teman untuk yang berhubungan dengan pelaksanaan program. Termasuk nanti yang di bawah yang berhubungan dengan jam bantu juga begitu. Ya, jadi prinsipnya sama saja seperti yang dijelaskan di awal tadi. Baik, ini untuk yang tahapan terakhir adalah kegiatan pembuatan laporan, pembuatan luaran dan laporan. Nah, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan dan ini harus dicermati oleh teman-teman mahasiswa karena nanti selama Anda melakukan pembuatan video, juga pembuatan laporan, itu akan selalu berhubungan erat dengan evaluasinya DPL. Prosesnya akan dilihat tahap demi tahap. Akan dilihat apakah sesuai dengan alur cerita yang sudah disepakati. Nah, pembuatan video luaran kan nanti akan diserahkan kepada DPPM, Pusat KKN. Yang video yang bersifat program unit. Biasanya ada 2. Dan yang satu adalah video luaran untuk program individu. Ya. Jadi ini 3 nanti akan diserahkan. Video program kelompok, video program individu. Ya. Jumlahnya bisa dilihat sesuai dengan buku pedoman. Seperti apa. Nah, sedangkan untuk yang berhubungan dengan pembuatan laporan, masing-masing video nanti ada proses tentu saja. Nah, itu di situ ada laporannya, laporan prosesnya. Nah, yang berhubungan dengan pembuatan video unit, ya di sini nanti mahasiswa akan punya peran masing-masing. Karena namanya program kelompok atau unit, kalau di situ ada 7 atau 6 orang, masing-masing kan punya peran. Si A, si B dengan segala kelebihannya, dia akan berkontribusi dalam penyusunan pembuatan video. Demikian juga dengan laporan. Karena ini programnya unit ya, jadi laporannya pun akan dikerjakan bersama. Ada pembagian tugas dan peran. Sehingga tidak saling tumpang tindih satu sama lain. Ya, jadi ada video dan laporan yang dikerjasamakan dalam kelompok kalau menyangkut program kelompok. Nah, sedangkan yang program individu, ya laporan videonya dibuat oleh individu, laporannya juga dibuat oleh individu. Ya, sehingga ini beban-beban ini harus diperhitungkan dari segi waktu, sehingga nanti DPL juga akan membimbing berdasarkan apa yang Anda susun. Nah, itulah prosesnya nanti ada masa-masa DPL akan melakukan evaluasi terhadap penyusunan video dan penyusunan laporan. Ya. Nah, detailnya seperti apa? Tadi ya sebenarnya sama saja. Mari kita lihat penjelasan di tahapan berikutnya. Nah, untuk tahapan ini, ya, yang berhubungan dengan laporan tadi, individu, video dan luaran laporan, prinsipnya sama seperti yang di atas, cara pengisian buku catatan. Ini kan progress recordnya ya, progres tahapan-tahapan. DPL akan melihat apakah sudah sesuai, masuk akal dan tidak waktunya. Nah, ini di sini teman-teman akan isi sesuai seperti yang di atas sebelum-sebelumnya, seperti masa observasi, seperti masa penyusunan program, dan masa-masa pelaksanaan. Nah, ini prinsipnya sama. Karena draft isinya juga sama. Sehingga nanti diisi secara lengkap oleh mahasiswa. Kalau seandainya ada parah masyarakat, ini juga penting. Karena saya yakin ada beberapa kelompok yang pengambilan data informasinya itu misalnya ke sebuah mitra kayak SD, SMP ya kan. Ketika menyusun video itu juga harus diketahui oleh pihak yang diajak kerjasama mitranya. Jangan-jangan videonya itu sedikit sensitif, mempengaruhi mungkin tidak sesuai dengan latar belakang mitranya. Ini mereka mungkin tidak berkenan. Nah, bisa jadi. Tetapi kalau itu sesuai, maka mereka menyatakan betul
dan mereka akan memberikan tanda persetujuan. Nah, biasanya bisa teman-teman memintakan paraf bahwa video ini sudah disepakati dan tidak ada masalah, kan begitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi silahkan diisi sehingga paraf masyarakat bisa jadi dianggap penting kalau itu ada program yang datanya diambil dari mitra tadi. Nah, DPR, ya sekali lagi DPR mengevaluasi, kemudian DPR memberikan persetujuan, nah, ya, nanti batas verifikasinya DPR biasanya di bawah. Melihat semua prosesnya sudah sesuai, oke. Kalau sudah, mereka DPR akan memberikan tanda tangan atau parafnya untuk menyetujui program yang sudah dilaksanakan dan luarannya sudah dianggap sesuai dan sudah jadi. Termasuk juga laporannya, ya. Jadi bukan hanya video, tapi laporannya juga sudah dianggap sesuai. Nah, itulah kira-kira yang isiannya yang perlu ada di dalam mahasiswa mengisikan buku catatan kegiatan harian pada lembar ini. Kemudian ini lembar contoh, simpel saja, karena sama semua dengan seperti yang di atas. Jadi ada masa-masa bimbingan, ya. Bimbingan yang bisa dilakukan dengan cara ya, online lah. Bimbingan pembuatan laporan, bimbingan buat pembuatan video, ya. Baik secara individu, ya, maupun secara unit. Nah, karena programnya ada dua, jadi dievaluasi, dilihat, dibimbing terhubung dengan dua perkara tadi ya, individu dan kelompok. Nah, nanti batas sampai berapa kali pertemuan ya dengan pola Zoom misalnya atau kelas, maka DPR akan memverifikasi lagi. Kalau sudah dianggap selesai, maka boleh dibilang proses KKN sudah mendekati titik akhir. Ya. Tinggal nanti mahasiswa ada petunjuk lain yang berhubungan dengan mengupload laporan, ya, laporan baik laporan tertulis dan video hasil program yang bentuknya tadi baik program kelompok maupun program individu. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan karena semuanya hampir menyerupai sehingga tidak terlalu sulit bagi teman-teman karena saya ulang-ulang berkali-kali supaya dari depan hingga belakang ini ada banyak kesamaan tapi juga sedikit ada perbedaan. Nah, oleh karena itu bisa video ini diulang-ulang untuk mengetahui di mana titik-titik yang cukup penting untuk disimak. Kalau ada hal-hal yang mungkin agak sulit, bisa ditanyakan kepada DPL supaya mungkin DPL akan bisa menyampaikan kepada pihak pusat KKN. Demikian Pak mahasiswa untuk yang sifatnya penjelasan yang berhubungan dengan isian-isian buku catatan kegiatan harian. Ya, demikian tadi secara singkat tutorial cara pengisian buku catatan kegiatan harian. Yang tadi kita paparkan secara simpel, secara mudah saja. Karena contoh-contoh juga sudah ada di webnya DPPM, di webnya KKN, sehingga bisa dilihat secara langsung. Jadi ini bukan salah satu-satunya istilahnya, bukan satu-satunya petunjuk bagaimana pengisian buku catatan kegiatan harian. Jadi nanti DPL pun juga bisa memberikan penjelasan tambahan terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan buku catatan kegiatan harian. Nah, oleh karena itu mohon teman-teman
nanti bisa mencermati lebih dalam lagi. Dan beberapa contoh tadi luaran-luaran KKN yang bisa diverifikasi oleh pihak luar dan dibuat oleh teman-teman selama proses KKN, baik KKN luring maupun KKN yang sifatnya daring, itu bisa dilihat sebagai sebuah referensi. Dan bagaimana cara teman-teman melaporkannya ke dalam laporan catatan kegiatan harian. Ya, jadi ini catatan harian ini akan menjadi landasan dalam penyusunan laporan akhir. Jadi catat ini sebagai landasan penyusunan laporan akhir. Ya. Nah, nanti akan diverifikasi juga terkait dengan masa pertanggungjawaban yaitu dalam bentuk responsi. Nah, responsi pun juga akan mengacu dari laporan akhir maupun laporan yang terisi di dalam buku catatan kegiatan harian. Perbedaannya di sana. Jadi kalau laporan akhir itu lebih pada globalnya, tapi kalau detail sampai jam-jamnya, detik-detik, maksud saya dari waktu ke waktunya, itu hanya muncul di buku catatan kegiatan harian. Jadi semakin Anda detail, semakin Anda mempunyai nilai lebih di dalam menyampaikan kegiatan Anda dan terverifikasi menjadi lebih baik. Ya, jadi sehingga penilaian DPL terhadap penilaian yang terukur yaitu CPMK 4 poin bisa terpenuhi semua berdasarkan laporan detail dari teman-teman selama melakukan kegiatan KKN, terutama KKN-KKN yang baik luring maupun daring sebenarnya. Ya. Oleh karena itu monggo nanti silakan dicermati dan tetap dikonsultasikan dengan DPL. Oleh karena itu saya dari Pusat KKN mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semangat dan silahkan menjalankan kegiatan KKN dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.